Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Pelakor. Pelakor, episode 5. Mencoba beradaptasi. Shh, siapa sih yang menendang-nendang kakiku? Clarissa menggeliat, membalikkan badannya di tempat tidur, ketika kakinya seperti diusik oleh seseorang yang menggoyangkannya. Apa masih mau tidur? Suara yang terdengar di telinganya, tapi Clarissa enggan untuk bangun. Dia masih saja memejamkan matanya. Ish, dingin. Clarissa pun membuka matanya karena es batu yang digerakkan dari pangkal kakinya membuatnya terusik dan Clarissa refleks membelalakan mata menatap orang di hadapannya. Kau? Aku. Tanya orang itu lagi. Maaf. Tuan maksudku. Kapan Anda kembali? Tanya Clarissa agak gusar, dan dia pun mengusap wajahnya sambil mengunyah rambutnya ke belakang. Agak salah tingkah menghadapi pria yang memegang gelas kosong seperti habis minum dan menaruh di atas nakas. Aku membangunkanmu sulit sekali, seperti orang mati. Dari kapan kau tidur? Kapan ya? Clarissa bukan menjawab, malah mengulang pertanyaan dari pria yang melipat tangan bersedekap. Pria itu berdiri di samping tempat tidurnya. Clarissa masih mencoba berpikir sambil mengurangi pening di kepalanya. Setelah kepergiannya, apa yang aku lakukan? Clarissa meruntun kejadian. Kemarin, dia pergi meninggalkanku. Lalu, aku memakinya sampai puas. Mulai marah-marah sendiri, sampai akhirnya aku kehausan. Niatku untuk mencari minuman ke dapur. Tapi, aku melihat pantry bersih full minuman. Aku tergoda dan... aku sepertinya banyak sekali minum tadi malam. Clarissa belum menjawab pertanyaan Rafael. Matanya justru mencari sesuatu. Ketemu. Botol itu... aku minum banyak sekali. Habis 1 botol. Mati aku. Dia datang dan aku belum siap. Clarissa menelan salivannya, menunjukkan wajah penuh kekhawatiran dan semakin tak berani menjawab Rafael. Hanya ringisan yang terdengar dari bibirnya yang menggoda. Maafkan aku, Tuan. Jawab Clarissa yang langsung refleks memindai Rafael. Sudah ingat tadi malam kau tidur jam berapa? Rafael dengan intonasi yang dinaikkan 1 oktav bertanya ulang. Tapi tidak, Tuan. Jawaban yang diberikan Clarissa bukanlah jawaban yang diinginkannya. Kau minum? Pria di hadapan Clarissa kembali bertanya sambil memicingkan matanya. Maaf. Clarissa mengangguk takut. Aku menghabiskan 1 botol itu. Aku harap Anda tidak keberatan. Aku haus sekali tadi malam. Ucap Clarissa lalu mendongakkan kepalanya menatap pria di hadapannya. Haus? Apa minuman begitu meredakan dahagamu? Dia benar. Aduh. Kenapa setelah dia bicara, tenggorokanku terasa sakit sekali. Sudah berapa lama aku tak minum air putih?
Dan kenapa baru berasa? Hah, ujar Clarissa yang refleks, memegang leher jenjangnya setelah Rafael menyodorkan pertanyaan. Clarissa kembali, tak bisa menjawabnya. Justru kini sadar dan merasakan kering sekali tenggorokannya. Aku masih bertanya padamu, ucap Rafael lagi, bagai menginterogasi suspek, enggan beranjak jika pertanyaannya belum terjawab. Tenggorokan saya kering dan tak nyaman, Tuan. Jujur Clarissa akhirnya. Aku bertanya padamu, dari kapan kau tertidur? Tak menggubris masalah tenggorokan, Rafael untuk ketiga kalinya mengulang pertanyaan yang sama. Aku tidak ingat, Tuan. Setelah Anda pergi, aku tidak langsung pergi tidur. Tapi setelah menghabiskan isi botol itu, aku tertidur. Tapi aku tak ingat itu jam berapa. Aku tidak melihat jam saat memejamkan mataku. Ujar Clarissa masih mencoba menahan emosinya. Duh, apa dia pikir orang mau tidur harus lihat jam dulu ya? Bisik hati Clarissa tak terima. Dan kau baru bangun sekarang? Tanya Rafael lagi, sesaat setelah Clarissa menjawabnya. Maafkan saya, Tuan Rafael. Yang Anda ucapkan benar. Saya memang baru bangun sekarang. Maaf, mengecewakan Anda. Apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menebus kesalahan saya? Clarissa tak ingin basa-basi. Dia pun langsung menanyakan apa yang dilakukan oleh Rafael. Sambil Clarissa mendekatkan dirinya pada Rafael bersimpuh di ujung tempat tidur, tepat di hadapan Rafael yang masih bersidekap. Kau tahu sekarang jam berapa? Tanya Rafael lagi dengan tangannya yang sudah menyentuh si dua kembar yang kemarin malam ditutup lambang X. Clarissa menggelengkan kepalanya, lalu dia menengok ke arah nakas, pas di sebelahnya, dan mengambil handphonenya. Mati lagi. Hatinya kembali berdecak. Kamar yang ditempatinya tak ada jam dinding. Lihat jam tanganku. Tahu permasalahan Clarissa, Rafael pun bicara dengan tangannya yang masih belum berhenti berputar. Dan Clarissa sambil menahan rasa geli melirik ke arah jam tangan Rafael. Jam terbang Clarissa sudah tinggi. Sentuhan kecil tak akan membuatnya kelimpungan. Justru dia menikmati yang dilakukan tangan Rafael. Jam 8, ucap Clarissa sambil mendongakkan kepalanya menatap Rafael. Jam 8 pagi, Clarissa mengulangi saat Rafael tak menjawab. Mencoba mengklarifikasi. Tapi pertanyaan Clarissa hanya membuat Rafael kembali mendengus dan kedua tangannya justru mencengkram si kembar hingga terasa sakit. Maaf Tuan, berarti sekarang jam 8 malam bukan? Clarissa mencoba mengulang pertanyaannya. Syukurlah tebakanku sudah benar, dan dia tak lagi menyakiti tubuhku. Ujar hati Clarissa lega, karena Rafael sudah melepaskan cengkeramannya, walau masih memegang lembut kedua kembar milik Clarissa. Kau tidur seharian? Maaf Tuan, sepertinya begitu, karena saya tak ingat apa-apa sebelum ini. Jangan menyentuhku. Maaf Tuan. Clarissa mengurungkan niatnya. Duh,
Dia menyentuh keduanya, membuat tubuhku sudah ingin menyentuhnya juga. Tapi dia tak mengizinkanku. Apa permainan yang ingin dilakukannya? Tak boleh ada sentuhan. Ini sangat menyiksa. Bisik hati Clarissa yang frustasi menahan rasanya. Kau tak bisa berkonsentrasi. Apa kau tidak memasukkan makanan ke tubuhmu? Makan? Refleks ketika memikirkan kalimat itu di saraf pusatnya. Kruk, kruk. Aduh. Langsung lambung Clarissa seakan merespon dengan berbunyi dan wanita itu kini memegang perutnya dengan mimik wajahnya yang menahan sakit. Pasti berbunyi dan terasa perih karena kau belum makan. Mendengar pertanyaan Rafael, Clarissa pun menganggukkan kepalanya. Apa terasa pahit dan mual juga? Rafael kembali bertanya tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Iya Tuan. Kau tahu apa yang akan terjadi pada dirimu kalau 3 bulan lagi aku mengembalikanmu ke VIP Club? Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh Clarissa, sehingga dia hanya menunduk lemah. Duh, bagaimana ini? Aku tidak boleh kembali ke sana, karena tak ada lagi kesempatan untukku berada di tempat kemarin kalau Tuan Rafael mengembalikanku. Ucap hati Clarissa panik, tapi dia belum bicara apapun pada Rafael. Aku tidak tahu betapa buruknya klub itu, sehingga orang terbaik di sana wanita yang sepertimu. Lagi, Rafael berujar karena Clarissa masih diam dan menegang. Padahal Rafael masih menggerakkan tangannya di tempat yang sama, tapi Clarissa seakan kehilangan rasa karena cemasnya. Maafkan aku Tuan, saya akan bersiap untuk Anda. Hanya itu kalimat yang bisa dikeluarkan Clarissa tanpa memandang wajah Rafael. Berdiri, perintah Rafael kemudian. Memaksa Clarissa bergerak turun dari tempat tidur. Dengan jari jemari Rafael tak berpindah dari tempat yang masih disentuhnya di tubuh Clarissa. Aduh, perutku. Kenapa aku bisa seceroboh ini sih? Clarissa, perutmu tak bisa bekerja sama ini. Padahal lagi genting ini. Masalah baru akan muncul kalau kau dikembalikan. Pasti kau akan dijual ke tempat lain untuk membayar hutang-hutang si Ferdinand. Dengan begitu, kau akan berhutang lebih besar di tempat yang baru. Atau kau akan dilempar ke jalanan. Cobalah berkonsentrasi melayani pria di hadapanmu itu. Tapi kalau kau tidak dikeluarkan, maka selamanya aku akan terikat dengan orang ini, menjadi simpanannya. Sampai dia bosan, menjijikkan. Mana ada yang benar dari pilihan ini? Dua-duanya tidak ada yang baik, tapi mungkin tinggal bersamanya akan lebih baik, karena dia tidak akan menaruhku di jalanan. Ujar Clarissa yang sudah memikirkan tentang hal ini sampai dia mabuk dan pingsan. Apa yang harus kau lakukan di sini? Tanya Rafael, seakan tak peduli dengan tangan Clarissa yang menahan sakit perutnya. Melayani Anda, Tuan. Kau sanggup melayaniku? Clarissa mengangguk, walaupun wajahnya meragu, karena perih di lambungnya semakin terasa saat dirinya berdiri. Lihat dirimu, bau alkohol, berantakan, tak ada harum yang menggoda. Kau pikir aku ingin dilayani oleh wanita pemabuk?
Saya akan membersihkan diri saya dulu, Tuan. Kau bukan hanya bekas orang lain, tapi kau juga pemabuk. Bagaimana bisa kau melayaniku? Rafael seakan enggan merespon. Langsung menyerang lagi dengan untayan kalimat sarkasnya pada Clarissa. Maafkan saya, Tuan. Lemah suara Clarissa sambil menundukkan kepala. Maaf lagi yang kau suguhkan. Rafael pun berdecak menunggu respon Clarissa. Tapi tak ada yang wanita itu lakukan selain semakin dalam menunduk, tak bicara. Kemana keberanianmu yang kau tunjukkan kemarin? Kau bahkan tidak mengutarakan satupun kata menantangmu padaku. Tanya Rafael, menyindir Clarissa akhirnya. Ish. Maafkan saya, Tuan. Kemarin saya masih punya keberanian. Karena saya pikir klub akan mempertahankan saya. Tapi ternyata tidak. Dan sekarang saya terikat dengan Anda. Tentu saja saya tidak berani melawan Anda. Ucap Clarissa akhirnya. Yang bicara sambil mengangkat wajahnya, membiarkan matanya bertemu dengan Rafael sambil menahan sakitnya karena Rafael kembali menyakiti dua kembarnya dengan cengkeramannya. Bahkan kau tidak mengganti pakaianmu ketika aku datang. Tak peduli, masih saja Rafael mencari kesalahan Clarissa. Maaf, Tuan, tapi tidak ada pakaian di ruangan ini. Dan saya tak membawa ganti. Kau pikir aku tak tahu tentang hal itu? Rafael tersenyum tipis mendengar ucapan Clarissa. Maunya apa ya? Apa dia ingin aku berinisiatif? Hati Clarissa mulai mencari solusi. Apa Anda berkenan jika saya kembali dulu ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian saya? Hingga akhirnya bibir Clarissa merespon begini. Tidak berkenan, ucap Rafael dingin. Lalu dia mendekatkan kepalanya ke tengkuk Clarissa dan berpindah memegang wajah Clarissa dengan tangan satunya menyibak rambut Clarissa. kalau tidak ada pakaian yang bisa dipakai, tidak perlu memakai apapun, karena di sini tidak ada yang melihatmu, kecuali dirimu sendiri dan aku. Jawaban Rafael yang membuat bulu kuduk Clarissa meremang. Sebelum Rafael melepaskan Clarissa dari cengkeramannya dan membalikkan tubuhnya menuju pintu, telah menyelesaikan kalimatnya. Rapikan dirimu dan cepat siapkan makanan. Aku sudah lapar. Kalimat terakhir Rafael sebelum dia menutup pintu kamar Clarissa. Hah? Makanan? Clarissa menghembuskan nafas panjang dan mengerjapkan matanya ketika pria yang baru saja menginterogasinya sudah keluar dari kamarnya. Mau buat makanan apa? Memangnya aku bisa masak? Merepotkan. Dia kaya. Kenapa tak meminta chef menyiapkan makanan untuknya? Clarissa berbicara protes. Memikirkan dapur dan masakan. Sukses menambah kecemasannya. Dan sambil berdecak, Clarissa berlari ke kamar mandi untuk memenuhi keinginannya di toilet. Lalu,
membersihkan tubuhnya di bawah pancuran shower, menghilangkan semua rasa hangover-nya. Dan terakhir, Clarissa mengeringkan rambutnya dengan hair dryer setelah untayan membersihkan tubuhnya selesai. Aku tidak mungkin memakai celana itu lagi, karena sudah kotor, ucap Clarissa yang melihat wardrobe kosong tanpa pakaian. Aku ganti dengan yang kering dulu. Clarissa bicara sambil melepaskan handuk basah dari tubuhnya. Mengambil handuk kering dan melilitkannya lagi di tubuhnya. Clarissa terpaksa meninggalkan walk-in closet hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Bahkan dia tidak menyiapkan bathrobe di sini. Ujar Clarissa lagi yang mengomel sebelum membuka pintu kamarnya dan turun ke lantai dasar. Permisi tuan. Makananku sudah siap. Tanya Rafael yang mengalihkan matanya dari laptop dan menengok pada Clarissa. Aku baru mau membuatnya tuan. Tapi kalau boleh jujur, aku ingin memberitahu Anda kalau aku tidak bisa memasak. Aku hanya ingin makan. Aku tidak peduli kau bisa masak atau tidak. Kalau begitu, terimalah apapun yang akan aku masak nanti. Awas saja kalau kau protes, ujar hati Clarissa yang tidak bisa menjawab apapun lagi, dan Rafael pun sudah tidak lagi fokus padanya. Pandangan matanya sudah menuju ke arah laptop. Wah, tak ada pria yang pernah memperlakukanku sedingin ini. Dia cuek sekali, ujar Clarissa tak menunggu Rafael lagi. Clarissa melangkah menuju ke arah dapur, mengecek ada apa saja di refrigerator. Telur. Aku bisa membuat telur mata sapi kan? Kalau omelet selalu gosong soalnya. Sosis. Aku bisa menggoreng dan memanggannya. Kentang goreng. Aku bisa menggorengnya. Ini sudah malam, jadi tidak baik untuk minum kopi ataupun teh. Jadi sebaiknya aku memberikannya jus, bukan begitu? Ucap Clarissa menimbang apa yang ingin dibuatnya. Akhirnya, tak menunggu lama, dia mencoba mengeluarkan bahan-bahan yang ingin digunakannya, membuat menu yang bisa yang dipikirkannya dan mulai berkreasi. Permisi tuan, makanannya sudah siap, ucap Clarissa setelah 30 menit dia bertarung di dapur. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Rafael pun beranjak berdiri menuju ke meja makan. Kau tidak makan? Tanya Rafael sambil mengambil alat makannya. Saya boleh duduk bersama dengan Anda? Rafael tidak menjawab, hanya langsung memotong makanannya. Not bad. Jawabnya lagi, lalu melirik ke arah Clarissa. Kau tidak makan?
Rafael mengulang pertanyaannya. Saya akan bergabung dengan Anda, Tuan. Clarissa pun mengambil piringnya di island table, meletakkan di meja makan, melakukan yang diperintahkan Rafael. Setiap pagi akan ada orang yang membersihkan apartemen ini. Aku sudah menjelaskan kepadamu, bukan? Sudah, Tuan. Clarissa menganggukkan kepalanya. Walaupun aku tak ingat semua yang diutarakannya. Hihihi. Bisik Clarissa dalam hatinya. Ada yang ingin kau tanyakan? Lalu, apakah mereka akan melihat saya tanpa pakaian? Clarissa menggunakan kesempatannya. Rafael menatap Clarissa dengan senyum tipisnya. Dia tidak menjawab dan kembali fokus pada makanannya. Buka handukmu. Justru itu yang diucapkan Rafael setelah menyuap makanannya. Oh, handuk. Clarissa menengok pada tubuhnya dan tangannya melepaskan lilitan handuknya. Lalu kembali duduk di hadapan Rafael. Apa begini penampilannya Anda suka, Tuan? Clarissa kembali bertanya. Tapi Rafael hanya meliriknya sedetik, lalu kembali menyuap makanannya. Kenapa dia tidak pernah menjawab pertanyaanku sih? Dia boleh melontarkan pertanyaan, tapi aku tidak boleh bertanya. Apa itu maksudnya? Pria yang aneh. Baru kali ini, aku harus melayani pelanggan macam dia. Ah, bukan. Dia bukan pelangganku. Mungkin dia menganggapku sebagai budaknya. Saja. Dia tak mengizinkan aku berpakaian. Ujar Clarissa lagi sambil berdecak dalam hatinya. Tapi Clarissa tetap menjaga sikap di hadapan Rafael. Tak ingin mengganggu makan malam pria yang sudah memilikinya. Kau tahu alasanku kenapa malam ini menemuimu? Bagaimana, Kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk, download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.